Kalau kamu merasa hidup kamu gitu-gitu aja, kayak lagi muter di lagu yang sama terus-terusan, mungkin ini tandanya kamu terlalu nyaman di satu tempat, zona nyaman. Tapi tenang, gue punya tantangan 30 hari yang serius, bisa bikin hidup kamu berubah. Bukan tantangan yang bikin capek atau ribet, ya, tapi perubahan kecil yang konsisten, yang ngebuat otak kita naik level. Ini konsep yang banyak dipakai anak muda produktif di seluruh dunia. Hari ini, kita akan bahas tuntas. Apa itu zona nyaman? Kenapa bahaya kalau kita kelamaan di sana? Dan gimana tantangan 30 hari ini bisa bikin kamu unlock versi terbaik dari diri kamu? Jadi, apa sih sebenarnya zona nyaman itu? Zona nyaman itu bukan tempat, tapi lebih ke pola hidup. Kamu bangun, scroll TikTok, lanjut kerja atau kuliah, pulang, rebahan lagi, terus diulang besoknya. Rasanya aman banget. Nggak ada tekanan sama sekali. Tapi, sadar nggak? Di saat yang sama, otak kamu itu nggak berkembang. Coba bayangin, ada 3 lingkaran. Lingkaran paling dalam itu zona nyaman. Di luarnya ada zona belajar. Dan paling luar ada zona pertumbuhan atau grow zone. Selama kita cuma diam di lingkaran terdalam, kita nggak akan pernah sampai ke lingkaran terluar. Masalahnya, kalau kita nggak pernah keluar dari zona nyaman, kita bakal stuck. Skill nggak akan nambah, mindset nggak akan berubah, dan peluang-peluang bagus yang lewat di depan mata, ya bakal lewat begitu aja. Kita cuma jadi penonton. Terus, kenapa sih zona nyaman itu bahaya? Gini deh, terlalu nyaman itu ibaratnya kayak makan junk food setiap hari. Enak sih sekarang, tapi pelan-pelan bikin hidup kita jadi sakit. Risiko kalau kita terlalu lama di zona nyaman itu banyak banget. Pertama, kita jadi gampang insecure ngelihat pencapaian orang lain di media sosial. Kedua, kita jadi sering ngerasa, hidup kok gini-gini aja ya. Ketiga, skill kita nggak berkembang. Padahal, dunia terus berubah. Keempat, mental kita jadi rapuh pas ketemu masalah beneran. Karena kita nggak terbiasa menghadapi tantangan. Dan yang paling sering terjadi, kita jadi takut banget buat memulai hal baru. Takut gagal, takut dijudge, takut nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Solusinya, yaitu tantangan 30 hari growth pribadi. Tantangan ini bukan tentang jadi sempurna dalam semalam, tapi tentang satu prinsip kuat. Kecil, tapi konsisten. Kenapa? Karena otak kita itu suka banget sama hal-hal kecil yang diulang-ulang. Cara ini bikin perubahan yang terjadi di diri kita jadi permanen. Bukan cuma semangat di awal doang. Kita akan bagi tantangan ini jadi 3 fase, masing-masing 10 hari. Setiap fase punya fokusnya sendiri. Jadi kamu nggak akan overwhelmed. Siap? Oke, kita breakdown tantangannya. Fase pertama adalah hari pertama sampai hari ke-10. Bangun fondasi diri, sasarannya simple. Memperbaiki mood, menjernihkan pikiran, dan membangun kepercayaan diri. Caranya gimana? Pertama, journaling 5 menit setiap pagi. Tulis apa aja yang kamu rasain atau rencanain hari itu. Kedua, 10 menit jalan pagi atau sekadar kena sinar matahari pagi. Ini bagus banget buat mood. Ketiga, kurangi scroll media sosial minimal 30 menit per hari. Ganti sama aktivitas lain. Keempat, rapihin kamar setiap pagi. Aktivitas kecil ini ngasih sinyal ke otak kalau kamu siap produktif. Terakhir, minum 2 gelas air putih pas baru bangun tidur. Ini semua kelihatannya sepele kan? Tapi 5 kebiasaan ini bakal bikin otak kamu lebih siap buat menerima hal-hal baru di fase selanjutnya. Sekarang, kita masuk fase kedua. Hari ke-11 sampai hari ke-20. Skill dan kebiasaan kecil. Di sini, sasarannya adalah mulai membangun skill baru, membentuk kebiasaan produktif, dan melatih otot disiplin kamu. Ini tantangannya. Pertama, luangkan 10 menit setiap hari buat belajar skill baru. Bisa apa aja, nonton tutorial desain, belajar coding dasar dari aplikasi, ngulik bahasa baru, atau nonton video editing, cuma 10 menit. Kedua, baca buku, minimal 1 halaman per hari. Nggak perlu 1 bab, 1 halaman aja cukup. Ketiga, 5 menit latihan fisik ringan, bisa stretching, push-up, atau plank. Keempat, coba konsisten tidur di jam yang sama. Ini penting banget buat energi kamu. Kelima,
Catat satu hal yang kamu syukuri setiap hari sebelum tidur. Periode ini adalah periode yang paling penting, karena di sini kamu biasanya mulai menemukan banyak resistance atau penolakan dari diri sendiri. Rasa malas mulai muncul, tapi kalau kamu bisa lewatin fase ini, kamu udah setengah jalan menuju kemenangan. Lanjut ke fase terakhir, hari ke-21 sampai hari ke-30. Keluar dari zona nyaman level medium. Di sini, sasarannya adalah membangun keberanian dan mendapatkan pengalaman baru. Tantangannya sedikit lebih menantang. Pertama, coba satu hal baru setiap 2 hari sekali. Misalnya, hari ini kamu coba ngopi sendirian di kafe, lusa kamu coba rute jalan pulang yang beda, atau ikut kelas olahraga baru. Kedua, lakukan social micro challenge. Coba deh ngomong duluan ke kasir atau ke orang baru yang kamu temui. Cuma sekadar say hi atau nanya hal simple. Ketiga, coba tantangan produktivitas. Kerjakan satu tugas penting selama 25 menit, fokus total, tanpa megang HP sama sekali. Terakhir, mulai budgeting sederhana. Coba pantau pengeluaran kamu lewat aplikasi gratisan. Di fase inilah kamu bakal mulai ngerasa, gue bisa ya ternyata. Rasa percaya diri kamu bakal naik drastis. Jadi, apa hasil yang bakal terjadi kalau kamu berhasil menyelesaikan tantangan 30 hari ini? Kalau kamu komit, kamu bakal lihat perubahan yang signifikan. Energi kamu bakal naik, otak jadi lebih fokus, dan mental jadi lebih kuat menghadapi tekanan. Kamu juga bakal punya level disiplin yang baru, lebih percaya diri buat memulai hal-hal baru, dan yang paling penting, kamu bakal merasa hidup kamu jauh lebih punya arah. Dan ini bukan teori doang ya. Banyak penelitian bilang kalau membentuk kebiasaan kecil secara konsisten selama kurang lebih 30 hari, itu bisa menciptakan jalur saraf baru di otak kita, alias kebiasaan itu jadi permanen. Jadi, gimana? Kamu siap keluar dari zona nyaman? Kalau iya, jangan nunggu besok atau lusa. Mulai hari ini, tentuin. Hari pertama gue adalah sekarang. Gue bakal bantu kamu lewatin tantangan ini. Di video berikutnya, kita akan bahas progres 10 hari pertama dan tips buat ngatasin rintangannya. Biar kita sama-sama semangat, coba deh tulis di kolom komentar. Aku ikut challenge 30 hari, biar kita bisa saling dukung dan grow bareng-bareng. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.